bantal. Tapi kalau pangarsa abah itu ya disediakan apa? Kelapa. Jadi bantalnya kelapa, masya Allah. Coba kita tidur di kelapa, mana enak sih nyandar ini, ya. Maka dikit-dikit pasti bangun. Akhirnya beliau terlatih. Dibangun malam hari daripada bangun terus. Beliau melakukan qiyamul lail. Sejak usia 12 tahun saja sudah qiyamul lail. Jadi itu penggambaran bahwa syekh kita ini sudah sempurna sebagai seorang syekh, dididik oleh pangarsa abah sepuh tadi secara keilmuannya, amalnya, akhlaknya, bahkan sir kedekatannya kepada Allah. Sehingga beliau tadi sudah memiliki kriteria sebagai pintu, sebagai jalan, sebagai bukti, dan sebagai pintu menuju kepada Allah. Jadi ini gambaran bahwa yang namanya Thariqah itu insya Allah sebaik-baiknya perjalanan menuju kepada Allah. Jangan diragukan lagi, ya. Apalagi dalam tekin ini insya Allah semua amalan kita insya Allah ada dasarnya, ya. Amalan Thariqah kita semua berdasarkan Al-Quran, ya. Istilah Thariqah saja istilah Al-Quran dalam surat Al-Jin ayat 16. Jadi kalau orang bilang bitah, Thariqah bitah lah, istilah Thariqah juga ada di Quran, ya, dalam surat ya Jin. Wa alawistaqamu ala thariqati lasqainahum ma'an godako, ya. Ini jadi jangan seandainya saja mereka ya beristiqomah terhadap jalan ini, terhadap thariqah ini, maka sungguh akan kami curahkan kepada mereka air yang berlimpah, air yang penuh berkah, begitu. Zikir jahri dan zikir khafi juga ada dasarnya, ya. Dalam surat Al-Mulk 13, ya. Wasiru qaulakum awizharu bihi, ya, innahu alimum bizatis sudur. Jika Allah hendak menjadikan seorang hambanya di antara hambanya menjadi walinya, maka Allah akan membukakan baginya pintu zikir. Nah, pintu zikir ini adalah talqin zikir. Nah, talqin zikir hanya dimiliki oleh seorang wali mursyid yang kamil mukamil. Maka beliau adalah ibaratnya pintu masuk ke hadirat Allah. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam pintu ini, maka selama-lamanya jangan pernah berpisah lagi. Harus selalu bersama, ya, ijtima selama-lamanya, begitu. Jadi ini sikap yang kita bangun, ya. Inilah dari makalah tadi yang pertama, ya, bahwa seorang murid harus mantap dalam meyakini tentang kesempurnaan syekh mursyidnya. Jadi kita yakin pangarsa abah itu sudah sempurna, dididik oleh abah sepuh. Jangankan ketika beliau sudah menjadi wali mursyid, ketika beliau masih kanak-kanak saja usia 12 tahun, itu qiyamul lailnya sudah tanpa putus, masya Allah. Bapak Ibu, tahajudnya seminggu berapa? Seminggu 7 hari. Bukan 7 kali, seminggu 7 hari, bener ya? Sebulan 30 hari. Tapi artinya kita pasti masih ada bolongnya, masih ada bablasnya. Tapi pangarsa abah di usia 12 tahun saja qiyamul lail ini sudah tidak pernah putus. Karena memang sejak kecil pangarsa abah dididik secara berbeda. Kalau kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain, ya, pangarsa abah ini kan putra kelimanya pangarsa abah sepuh. Kalau sama saudaranya yang lain itu, ya, ketika akan tidur disediakan bantal sewajarnya, ya. Orang tidur kan pakai bantal. Tapi kalau pangarsa abah itu, ya, disediakan apa? Kelapa. Jadi bantalnya kelapa, masya Allah. Coba kita tidur di kelapa, mana enak sih nyandar ini, ya. Maka dikit-dikit pasti bangun. Akhirnya beliau terlatih. Dibangun malam hari daripada bangun terus. Beliau melakukan qiyamul lail. Sejak usia 12 tahun saja sudah qiyamul lail. Jadi itu penggambaran bahwa syekh kita ini sudah sempurna sebagai seorang syekh, dididik oleh pangarsa abah sepuh tadi secara keilmuannya, amalnya, akhlaknya, bahkan sir kedekatannya kepada Allah. Sehingga beliau tadi sudah memiliki kriteria sebagai pintu, sebagai jalan, sebagai bukti, dan sebagai pintu menuju kepada Allah. Lalu makalah yang berikutnya, yang kedua, ya, seorang murid hendaknya berkeyakinan bahwa thariqah syekh mursyidnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita mesti yakin nih bahwa thariqah kita, thariqah Qadri Naqsyabandiyah, tidak ada penyimpangan Al-Quran dan Sunnahnya. Mesti yakin, nggak boleh ragu. Apapun yang pangarsa abah bimbingkan kepada kita, ya,
Kita mesti yakin. Bahkan kita mesti yakin bahwa perjalanan Thariqah ini adalah sebaik-baiknya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena dalam kitab Anwarul Qudsiyah ada sebuah kisah tentang seorang syekh namanya Syekh Yafi At-Tamimi, yang beliau ini, ya, memiliki keraguan ketika akan mengambil sebuah Thariqah itu. Keraguan itu selama 5 tahun, ya. Saya mau belajar zikir ke seorang sufi sekarang atau gimana, ya, ditimbang-timbang terus. Walaupun kata guru-gurunya, ya guru-guru ngajinya lah, guru-guru syariatnya, udah kamu belajar syariat aja, ya belajar fikih aja, matengin di sini bersama-sama kami. Semua teman-temannya mengusulkan agar dia tetap mantap belajar syariat saja, nggak usah belajar tentang Thariqah. Selama 5 tahun dia ragu, jadi enggak ngambil tarekat, enggak mengambil zikir, enggak, ya. Akhirnya kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba, ya Allah, manakah jalan yang paling cepat menuju kepadamu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memohon kepada Allah. Suatu saat ketika sudah di tahun yang kelima itu, ya, dia sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Zubaid, ya. Di tengah perjalanan tersebut dia bertemu dengan seorang sufi, seorang syekh sufi. Tiba-tiba syekh sufi ini menegur dirinya, "Hai Yafi'i, ya, belumkah tiba waktunya engkau untuk langsung belajar Thariqah? Apalagi yang kau ragukan terhadap Thariqah?" Kaget dia, kok tiba-tiba disapa oleh seorang syekh sufi, ya. Inilah sebaik-baiknya perjalanan, ambillah sekarang juga, katanya. Lalu kata Syekh Yafi berkata kepada syekh sufi tersebut, "Apa buktinya kalau Thariqah ini bahkan lebih baik, sebaik-baiknya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Aku pingin bukti," kata Syekh Yafi'i. Baik, begitu. Lalu diajaklah dia ke tempat zawiyahnya, ke tempat majelis zikirnya. Lalu kemudian ketika sampai di sana, dia berkata kepada seorang muridnya, "Kamu undang seorang ulama hadir ke majelis kita." Ya, dari ulama fikih diundang untuk hadir ke majelisnya. Tapi nanti kalau dia datang, dia ngasih salam, salamnya jangan dijawab. Kalau dia pengen duduk, jangan dikasih tempat duduk. Nah, ini diundanglah seorang ulama datang ke majelis sufi tersebut. Ketika datang, maka sang ulama mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata nih mereka pada belaga cuek, salamnya nggak dijawab. Loh, kok ngasih salam kok nggak dijawab? Bener nih orang-orang tarekat, orang-orang sufi memang begini nih, nggak sesuai dengan syariat. Hatinya mulai merasa begitu tuh. Lalu kemudian dia ingin ikut karena diundang, ingin duduk di tempat itu, tapi nggak dikasih tempat sama sekali. Ya, akhirnya sang ulama ini berkata, "Kalian ini telah melakukan dosa, kalian telah melanggar sunnahnya Nabi Muhammad SAW." Lalu kemudian sang sufi berkata, "Wahai Tuan, ya Saidi," katanya, "sesungguhnya para muridku ini ada pandangan yang pemikiran yang berbeda tentang engkau," katanya. Dan dia menjawab lagi, "Bahkan aku memiliki berbagai pandangan berbeda tentang kalian semua." Dia malah menjawab seperti itu. Nah, lalu dia berkatalah kemudian Syekh sufi tersebut kepada Syekh Yafi'i tadi, "Tuh, kamu perhatikanlah, itulah sikap seorang ulama fikih." Lalu ulama tersebut pergi. "Sekarang kamu ingin bukti yang lain." Disuruh muridnya untuk memanggil seorang murid Thariqah. Murid Thariqah yang mungkin bukan Thariqahnya mereka, ya, sufi yang lain. Lalu kemudian diundang, ya. Lalu sama, dia menjawab salam, tidak dijawab salamnya. Lalu kemudian dia ingin duduk, tidak diberikan tempat duduk. Maka kemudian sang murid Thariqah ini malah merasa, dia awal tersenyum sambil dia beristighfar. Kenapa istighfar? Dia berintrospeksi, nih jangan-jangan saya punya salah, nih punya dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lama-lama dia bericu dan lama-lama dia nangis. Tetap dicuekin, dia nangis, ya. Lalu ketika dia sudah nangis, lalu kata sang Syekh sufi berkata kepada yang murid Thariqah yang diundang tersebut, bahwa muridku ini punya pandangan pemikiran yang berbeda tentang engkau. Dan dia hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sang Syekh sufi berkata kepada Syekh Yafi tadi, "Nah, kau perhatikanlah, itu bedanya tadi ulama fikih dengan seorang pengamal Thariqah," begitu. Maka sejak itulah langsung Syekh Yafi langsung mengatakan, "Baiklah, kalau gitu saya sekarang akan mengambil baiat tarekat kepada Anda wahai Tuan Syekh," begitu. Maka saat itu juga dia masuk Thariqah. Jadi ini gambaran bahwa yang namanya Thariqah itu insya Allah sebaik-baiknya jalan perjalanan menuju kepada Allah, jangan diragukan lagi, ya. Apalagi dalam tekin ini insya Allah semua amalan kita insya Allah ada dasarnya, ya.
Amalan toriko kita semua berdasarkan Al-Quran ya. Istilah toriko saja istilah Al-Quran dalam surat Al-Jin ayat 16. Jadi kalau orang bilang bitah, toriko bitah lah. Istilah toriko juga ada di Quran ya. Dalam surat ya Jin. Wa alawistaqamu ala torikoti lasqainahum ma'an godako ya. Ini jadi jangan seandainya saja mereka ya beristiqomah terhadap jalan ini, terhadap toriko ini, maka sungguh akan kami curahkan kepada mereka air yang berlimpah, air yang penuh berkah begitu. Zikir jahri dan zikir khafi juga ada dasarnya ya. Dalam surat Al-Mulk 13 ya, wa asiru qaulakum awizharu bihi ya innahu alimum bizatis sudur. Begitu. Jadi maka rahasiakanlah ucapan-ucapan kalian atau jaharkanlah ia, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, di dalam hati. Jadi istilah jahar khafi itu ya, kenapa ada zikir jahar, ada di Al-Quran, di hadis juga ada. Ini termasuk pertanyaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya Rasulullah dulani ala aqrabi turuqi ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan yang paling dekat kepada Allah. Wa ashaliha ala ibadihi wa afdoliha indallah. Yang paling mudah di sisi hambanya dan paling utama di sisi Allah. Dan Rasul menjawab, alaika bimudawamati zikrillah siron wajahron, maka wajib bagimu mendawamkan, melazimkan, melanggengkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah siron secara rahasia, berarti menggunakan kolbu, berarti mengingat Allah. Wajahron menggunakan lisan, berarti menyebut Allah. Jadi istilah zikir jahar, zikir khafi ada di Al-Quran. Kita bertawasul juga ada di Al-Quran, Al-Maidah 35 ya, tentang manakib pun begitu ya. Jadi manakib itu dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka, kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu itu apa? Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sedangkan isinya manqobah itu kan ya intinya ada apa? Ada riwayat, berarti ada biografi, ada tentang karomah, ada tentang nasihat, kan paling tidak seperti itu. Ya, itu isinya tentang manakib. Maka insya Allah semua amalan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan ragu.